Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 adalah membuat suatu rancangan perubahan berdasarkan tahapan bagja yang dapat membawa manfaat untuk murid. Dan inilah gagasan atau prakarsa perubahan milik saya. Sebelum menentukan rancangan perubahan, maka perlu melihat dulu situasi dan kondisi dengan analisa ATAP. ATAP sendiri adalah akronim dari aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. Baik, yang pertama adalah aset. Untuk aset sendiri, yang dimiliki adalah 1. Mengenai teori pembelajaran bermakna yang masih relevan hingga saat ini. Dan yang kedua adalah ada beberapa materi pelajaran yang saling beririsan atau saling terkait antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya, untuk mata pelajaran matematika di fase E pada materi statistika, terdapat penyajian serta interpretasi data. Sedangkan dalam pelajaran informatika, murid diharapkan mahir menggunakan fitur aplikasi perkantoran untuk mengintegrasikan dan menyajikan konten dalam berbagai representasi. Dalam hal ini, kedua materi pelajaran tersebut ada titik temu, yaitu menyajikan konten dalam hal ini data ke dalam berbagai representasi menggunakan fitur aplikasi pada komputer. Kemudian, pelajaran yang diharapkan dan bisa diambil adalah tersusunnya materi pelajaran yang koheren dan saling melengkapi satu sama lain sehingga akan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi murid. Tentu saja, untuk mewujudkannya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada tantangan yang akan muncul dan harus dilalui. Tantangan tersebut antara lain, setiap guru mata pelajaran mempunyai target dan tujuannya tersendiri. Untuk menyusun suatu materi pelajaran yang bisa saling terkait antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya, dibutuhkan kesepakatan dan kesamaan persepsi. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menyamakan persepsi antara guru mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Selanjutnya adalah aksi. Dalam menghadapi tantangan yang telah disebutkan tadi, salah satu aksi yang bisa diambil adalah berkomunikasi dengan guru mata pelajaran lain supaya dapat menyamakan persepsi serta mengalah untuk dapat menyesuaikan konten materi kita agar sesuai dengan konten materi pelajaran yang lain agar dapat dikolaborasikan. Dari analisis tersebut, prakarsa perubahan yang saya gagas adalah berkolaborasi dengan mata pelajaran lain dalam menyajikan materi dan konten pembelajaran yang berkaitan antara mata pelajaran matematika dengan mata pelajaran yang lain. Nah, untuk mencapai prakarsa perubahan yang digagas, saya perlu melakukan tahapan-tahapan bagja atau 5D. Tahapan tersebut adalah yang pertama define atau buat pertanyaan utama. Pertanyaan pertama, pada karya ilmiah matematika sering kita menjumpai kalimat bahwa matematika adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Nah, apakah benar demikian? Nah, jika benar, bagaimana penerapan matematika pada mata pelajaran yang lain atau sebaliknya? Dari pertanyaan tersebut, tindakan yang bisa diambil adalah mengajak guru mata pelajaran lain berdiskusi terkait capaian pembelajaran dan cakupan materi pembelajaran serta kebutuhan matematika dalam materinya. Misalnya mata pelajaran informatika, ekonomi, fisika, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua adalah discover atau ambil pelajaran. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apakah sudah mengetahui materi pelajaran di mata pelajaran lain? Tindakan yang bisa diambil dari pertanyaan tadi adalah membaca capaian pembelajaran mata pelajaran lain, misalnya fisika, informatika, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa diterapkan untuk mata pelajaran lain? Untuk menjawabnya, maka perlu berdiskusi dengan guru yang bersangkutan. Kemudian, yang ketiga adalah dream atau menggali mimpi. Pertanyaan yang muncul, apakah siswa nantinya akan lebih senang dan tertarik dengan ide kita?
Kemudian apakah akan menjadi konten pembelajaran yang bermakna bagi siswa atau bagi murid? Dua pertanyaan ini bisa dijawab ketika kita telah melakukan uji coba di salah satu kelas, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah guru mata pelajaran lain akan menerima ide tersebut? Sekali lagi mungkin butuh berdiskusi dengan guru mata pelajaran lain terkait konten dan kebutuhan akan materinya. Harapannya, sebagai guru matematika, saya bisa memberikan solusi akan kebutuhan matematika dalam mata pelajaran guru tersebut. Kemudian D keempat adalah desain atau menjabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah, apa langkah yang bisa segera dilakukan? Kemudian, kapan bisa dimulai? Yang bisa segera dilakukan adalah mempelajari capaian pembelajaran mata pelajaran matematika dan mata pelajaran lain untuk mencari titik temunya. Kemudian, membuat kesepakatan konten materi bersama guru mata pelajaran yang lain. Lalu kapan bisa dimulai? Bisa dimulai tentu saja saat tahun pembelajaran baru sudah dimulai. Untuk waktu pelaksanaannya tentu perlu bersepakat dulu dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Lalu D keempat ada deliver atau atur eksekusi. Di sini akan muncul pertanyaan siapa saja yang akan terlibat, kemudian apa ukuran keberhasilannya, dan ketika ada masalah, kepada siapa kita akan berkonsultasi. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang terlibat? Yang terlibat guru mata pelajaran lain seperti guru informatika, guru fisika, guru ekonomi, dan lain-lain. Kemudian apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya adalah terbentuk kesepakatan antara guru matematika dan dengan guru lain, di mana guru mata pelajaran lain bersedia bersama-sama menjalankan ide tersebut. Kemudian ditunjukkan juga dengan adanya materi atau konten yang disusun bersama. Kemudian ketika ada masalah, maka perlu dikonsultasikan dengan pihak kurikulum. Dalam hal ini, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Demikianlah prakarsa perubahan dari saya, semoga membawa manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.